Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, bahasan kita kali ini adalah tentang strategi fungsional di bidang SDM. Untuk lebih mengerti tentang strategi fungsional ini, kita review dulu pengertian strategi. Strategi adalah perencanaan atau metode yang cermat untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Ada beberapa poin tentang strategi yang perlu diingat, yaitu adanya perencanaan jangka panjang, penentuan arah, pemanfaatan sumber daya, keunggulan bersaing, serta efektivitas dan efisiensi. Rekan-rekan sekalian, umumnya ada tingkatan strategi. Ada tiga dalam organisasi. Yang pertama adalah strategi corporate, yang kedua adalah strategi bisnis, yang ketiga adalah strategi fungsional. Strategi corporate adalah strategi yang menentukan cakupan dan arah keseluruhan organisasi. Strategi bisnis adalah strategi yang berfokus pada persaingan yang sukses di pasar atau industri tertentu. Sedangkan strategi fungsional adalah strategi yang melibatkan rencana organisasi terperinci jangka pendek untuk area fungsional utama. Kalau dalam perusahaan itu pada area departemen-departemen yang ada dalam perusahaan itu. Tiga tingkatan strategi tradisional tersebut, yaitu corporate, bisnis, dan fungsional, itu menyediakan kerangka kerja yang solid, pelaksanaan strategi yang benar-benar efektif, dan memerlukan pandangan yang lebih holistik. Jadi kita umpamakan sebuah pohon, strategi corporate itu adalah batangnya. Dia menyediakan dukungan dan arah utama dari perusahaan. Strategi bisnis itu ada tadi cabang-cabangnya yang menjangkau ke berbagai arah untuk mengeksploitasi peluang. Sementara strategi fungsional adalah daunnya. Dia menangkap energi dan sumber daya yang ada yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Kalau tadi kita umpamakan sebagai sebuah pohon, bagaimana dengan akarnya? Nah, disitulah keterlibatan, keterkaitan, dan penyelarasan tingkat-tingkat yang tiga tadi berperan. Menyelaraskan tingkat-tingkat tersebut seperti memastikan berjalannya sistem akar pohon yang mendukung cabang dan pohon tersebut. Kita masuk ke pembahasan strategi fungsional bidang SDM. Strategi fungsional bidang SDM ini adalah rencana untuk mengelola sumber daya manusia dalam mencapai tujuan bisnis. Strategi tingkat fungsional ini memadukan sumber daya, kemampuan, dan kompetensi berbagai area fungsional. Tujuan dari strategi fungsional bidang SDM ini adalah mengembangkan keterampilan karyawan, menyelaraskan tujuan karyawan dengan visi perusahaan. Sebagaimana kita ketahui, tujuan karyawan itu apa? Mendapat pekerjaan, mendapat penghasilan, adanya kedudukan atau jabatan yang lebih baik, mendapat apresiasi, dan lain-lain. Dan ini harus kita selaraskan dengan tujuan perusahaan. Ada ungkapan bahwa perusahaan yang baik dan sehat
akan menciptakan karyawan yang sejahtera. Sebagaimana dengan moto dari Serikat Pekerja Perkebunan. Selanjutnya tujuan strategi fungsional bidang SDM ini adalah menciptakan tenaga kerja yang aktif terlibat. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas. Selanjutnya lagi adalah meningkatkan sikap kepemimpinan. Jadi dari perjalanan evaluasi akan tercipta pemimpin-pemimpin dari karyawan yang tadi kita sebutkan tadi yang berperan aktif dalam proses memajukan sebuah organisasi. Terakhir, tujuan strategi dari fungsional bidang SDM ini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Bisa berupa produk, kemudian kenyamanan bagi konsumen, dan lain-lain. Penerapan strategi fungsional di bidang SDM ini dapat dilakukan dengan cara pertama, memberikan apresiasi kepada karyawan. Sering-seringlah kita memberikan reward, berupa pujian, hadiah, atau kenaikan jabatan bagi karyawan yang memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Cara menerapkan strategi fungsional SDM yang lainnya adalah menyelenggarakan program pelatihan. Program ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan disesuaikan juga dengan tupoksi dari karyawan tersebut. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk brainstorming ide. Kita sering menerima masukan-masukan dari karyawan. Bisa saja, dan kemungkinan besar ide-ide terbaik itu bisa kita dapat dari karyawan yang kita tidak tahu setinggi apa jabatannya dalam perusahaan. Yang penting dia punya niat baik untuk memajukan perusahaan. Kita tampung segala aspirasi mereka dan kita saring mana yang cocok untuk strategi jangka panjang perusahaan. Cara menerapkan strategi fungsional SDM selanjutnya adalah mengembangkan sistem kerja berkinerja tinggi. Dan kemudian melakukan berbagai praktek seperti saling berbagi informasi, benchmarking, pengembangan pengetahuan, dan penghargaan yang terkait dengan kinerja. Saudara-saudara sekalian, strategi fungsional bidang SDM yang dijalankan dengan baik menjamin terselesainya tugas-tugas dengan efisien, peningkatan produktivitas, dan tercapainya tujuan perusahaan. SDM yang berkualitas juga dapat meningkatkan daya saing perusahaan baik di pasar domestik maupun global. Demikian saja bahasan kita tentang strategi fungsional bidang SDM. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.